Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain. Untuk pertemuan kita kali ini, yakni mengenai ibadah haji dan umroh ya. Adapun pembahasan materinya, kita akan memahami tentang haji, syarat wajib haji, rukun haji, wajib haji, dan sunnah haji. Lalu ada larangan haji dan umroh, hikmah haji dan umroh. Sebetulnya kayak materi kita kali ini haji dan umroh ya. Tapi fokus hari ini kita di materi haji dulu. Kita lihat pengertian dan hukum haji. Secara bahasa, haji berasal dari bahasa Arab yaitu hajja yang artinya menyengaja sesuatu. Secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Terdapat Ka'bah yang dijadikan kiblat bagi kaum muslimin seluruh dunia ketika melakukan sholat. Ibadah haji ini hukumnya wajib bagi yang mampu. Jadi bagi yang mampu ya wajib, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Nah, berdasarkan ayat tersebut, sudah jelas bahwa perintah melaksanakan haji adalah wajib bagi yang mampu dan sekali dalam seumur hidup. Maksud dari mampu adalah secara material, yaitu cukup untuk biaya dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang ditinggal, dan mampu secara fisik atau sehat selama melaksanakan ibadah haji. Nah, di samping dua hal tersebut, juga tersedianya transportasi yang aman menuju ke Mekah. Umat Islam yang sudah mampu tetapi tidak melaksanakan haji akan mendapat dosa karena sudah meninggalkan kewajibannya. Sekarang kita lihat tata cara melaksanakan ibadah haji. Di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan umroh. Yang kedua tamatu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, sesudah itu baru mengerjakan haji. Yang ketiga kiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Syarat wajib haji. Yang pertama, Islam. Jadi harus beragama Islam. Haji merupakan kewajiban bagi orang yang beragama Islam. Jika ada orang yang bukan muslim pernah melaksanakan haji kemudian ia masuk Islam, ia masih tetap mempunyai kewajiban melaksanakan ibadah haji. Kedua, balig. Anak kecil belum memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Apabila ada anak kecil menunaikan ibadah haji, hajinya tetap sah. Namun hal ini tidak menggugurkan kewajibannya. Artinya, kelak kalau sudah dewasa, dia masih tetap mempunyai kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. 3. Berakal sehat. Orang yang akalnya tidak waras atau gila tidak wajib melaksanakan haji. Orang semacam ini tidak mempunyai kelayakan untuk mengerjakan ibadah. Apabila orang gila menunaikan ibadah haji, hajinya tidak sah. Yang kelima, merdeka. Melaksanakan haji bagi hamba sahaya adalah tidak wajib. Ibadah haji adalah ibadah yang lama temponya, memerlukan perjalanan jauh dan diisyaratkan kemampuan dalam bekal dan kendaraan. Hal ini mengakibatkan terabaikannya hak-hak majikan yang berkaitan dengan hamba sahaya. Cuman untuk hamba sahaya, untuk zaman sekarang sudah tidak ada ya. 5. Mampu.
adanya kesanggupan baik fisik, materi, dan keamanan dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, 5 hal ini merupakan syarat wajib haji. Selanjutnya, rukun haji. Agar haji yang kita laksanakan menjadi sah, kita harus melaksanakan rukun haji. Rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam. Adapun rukun haji adalah sebagai berikut. Yang pertama, ihram disertai dengan niat. Berniat mengerjakan ibadah haji. Niat dilakukan dengan ikhlas dalam hati. Jika diucapkan, bunyi niatnya sebagai berikut. Labbaik Allahumma hajja, artinya kupenuhi panggilanmu untuk berhaji. Yang kedua, wukuf. Hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 9 Zulhijjah. Ketiga, tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula, dan Ka'bah berada sebelah kiri orang bertawaf. Arah putarannya atau arah putaran tawaf berlawanan dari arah jarum jam. 4. Sa'i. Sa'i adalah berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Adapun tata caranya adalah: 1. Dimulai dari Bukit Sofa dan disudahi di Bukit Marwah. Kedua, dilaksanakan sebanyak 7 kali. Kedua, dilaksanakan sebanyak 7 kali, dan 3 dilaksanakan sesudah tawaf. Kelima, tahallul. Tahallul adalah menghalalkan perkara yang semula diharamkan, ditandai dengan mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Dan yang terakhir, keenam, tertib. Tertib yaitu mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu. Nah, 6 hal ini merupakan termasuk pada rukun haji. Sekarang kita lihat wajib haji. Nah, selain mengerjakan rukun haji, kita harus mengerjakan wajib haji. Apa itu wajib haji? Wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan apabila ada salah satunya tidak dikerjakan. Hajinya tetap sah dan digantikan dengan membayar dam atau menyembelih hewan. Adapun wajib hajinya sebagai berikut. Yang pertama, ihram dari mikot. Ihram dari mikot yaitu batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ketentuan masa atau disebut dengan mikot zamani adalah dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji tanggal 10 bulan haji. Firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Artinya musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Nah, ketentuan tempat makan atau makani, kalian nanti bisa catat ya di sini. Dari A sampai G ada Makkah, ada Julhulaifah, ada Juhfan, Yalamlam, Qarnul Manazil, Jatirikin. Dan bagi penduduk negeri-negeri yang ada di negeri Mekah, dan mikot-mikot tersebut adalah mikot tempat ihramnya dari negeri masing-masing di mana mereka tinggal. Nah, untuk mikot Makhani atau tempat orang Indonesia atau negara Indonesia terletak di Yalamlam ya. Adalah mikot tempat ihram orang yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia dan negeri-negeri yang datang dari arah negeri tersebut. Kedua, bermalam di Muzdalifah. Berhenti di Muzdalifah sesudah tengah malam di malam hari raya haji sesudah hadir di padang Arafah. Ketiga, melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji. Yang keempat, melontar 3 jumroh. Nah, melontar 3 jumroh yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah pada tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Saat syarat melontar jumroh adalah sebagai berikut. 1. Melontar jumroh dengan 7 batu kerikil dan dilemparkan satu persatu. Kedua, mentertibkan 3 jumroh dimulai dari jumroh ula, jumroh wusta, dan yang terakhir jumroh Aqobah. Ketiga, alat untuk melontar jumroh adalah batu kerikil. 5. Bermalam di Mina. 6. Tawaf wada. Apa itu tawaf wada? Tawaf wada adalah tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan Mekah.
7. Tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Nah, ini merupakan hal-hal yang termasuk pada wajib haji ya. Sekarang kita lihat sunnah hajinya. Sunnah haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Adapun sunnah haji sebagai berikut. Adapun sunnah haji adalah rangkaian atau serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Nah, adapun sunnah haji tersebut sebagai berikut. 1. Membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumroh Aqobah pada hari raya Idul Adha. Lafaz talbiyah, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, ya Allah, saya tetap tunduk mengikuti perintahmu, tidak ada sekutu bagimu, sesungguhnya segala puji dan nikmat bagimu, dan engkaulah yang menguasai segala sesuatu, tidak ada yang menyangkuti kekuasaanmu. 2. Berdoa sesudah membaca talbiyah. 3. Membaca zikir sewaktu tawaf. 4. Sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Yang kelima masuk ke Ka'bah ya. Itu sunnah dari sunnah haji. Sekarang larangan haji. Berikut hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama jamaah haji sedang ihram. 1. Bagi laki-laki memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa, sulaman, dan atau diikatkan ke kedua ujungnya. 2. Menutup kepala. Nah, bagi perempuan larangannya yaitu menutup muka dan kedua telapak tangan. Jadi larangan haji untuk perempuan yaitu menutup muka dan kedua telapak tangan. 3. Larangan bagi laki-laki dan perempuan. 1. Memakai wangi-wangian baik dipakainya pada badan atau pada pakaian. 2. Menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. 3. Memotong kuku. Yang 4. Mengakadkan nikah baik menikah atau menjadi wali nikah. 5. Bersetubuh bagi suami istri. Yang 6. Berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Ini larangan haji ya. Nah, ada dam haji selanjutnya. Apa itu denda haji, dam haji itu? Jamaah haji yang meninggalkan wajib haji atau melakukan perbuatan yang dilarang pada saat ihram harus membayar dam. Macam-macam dam sebagai berikut. Jenis pelanggaran: tidak mengerjakan haji ifrad, yang dikerjakan adalah haji tamattu atau qiron. Ketentuan dam atau dendanya: menyembelih 1 ekor kambing. Jika tidak mampu berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di negeri asal. Melakukan salah satu di beberapa larangan berikut. Nah, kalian silakan dibaca saja. Di sini ada mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang dijahit, memakai wangian, bersetubuh sudah tahun pertama. Nah, itu damnya boleh memilih menyembelih seekor kambing atau puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin kalau melanggar hal-hal yang tadi sebelah kirinya ya. Terus berhubungan suami istri sebelum tahun pertama, larangan yang dapat membatalkan haji. Nah, ini dendanya menyembelih seekor unta, kalau tidak mampu seekor sapi, kalau tidak mampu juga 7 ekor kambing. Pelaksanaan penyembelihan dam ini harus di Mekah. Terus berburu dan membunuh binatang liar, dendanya atau damnya menyembelih binatang berupa unta, sapi atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Terus terlambat datang, maka dendanya atau damnya bertahalul atau mencukur rambut dan menyembelih seekor kambing. Nah, ini merupakan dam haji atau denda haji. Ya, untuk materi haji dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian di materi haji kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.